Halo Sobat Misteri, pernah dengar pepatah, jangan durhaka sama ibu? Nah, kisah kali ini benar-benar nunjukin kenapa pepatah itu nggak main-main. Kita bakal balik ke masa lalu, ke sebuah pantai di Sumatera Barat. Tempat seorang anak bernama Malin, yang pikirnya bisa ngelawan nasib, tapi malah ngelawan ibunya sendiri. Dan hasilnya... ya, bisa dibilang batu banget. Selamat datang di kisah kutukan anak durhaka, Malin Kundang. Bayangin, kamu hidup di sebuah kampung kecil di tepi pantai air manis, Sumatera Barat. Angin lautnya asin, ombaknya lembut, tapi hidup di sana keras banget. Di kampung itu tinggal seorang janda tua bernama Mak Kundang bersama anak sematawayangnya, Malin. Setiap hari Mak Kundang bekerja keras. Dari pagi sampai malam, jualan kue, bersihin ikan. Kadang cuma makan nasi sisa biar anaknya kenyang. Hidup mereka susah. Tapi di hati Malin ada satu hal yang gak pernah padam. Ambisi. Tiap malam, Malin duduk di tepi pantai, menatap kapal besar yang melintas jauh di lautan. Dalam hatinya ia berbisik, suatu hari, aku bakal kaya. Aku bakal bawa ibu keluar dari kemiskinan ini. Dan akhirnya, kesempatan itu datang juga. Suatu pagi, sebuah kapal dagang besar berlabuh di pantai air manis. Nah, kodanya mencari anak muda yang kuat buat ikut berlayar. Malin langsung maju. Matanya berbinar. "Bu, aku mau ikut kapal itu," katanya penuh semangat. Mak Kundang terdiam antara bangga dan takut. Tapi akhirnya ia mengizinkan. Dengan satu pesan, "Nak, jangan pernah lupa asalmu. Kalau kamu sudah berhasil, jangan lupakan ibu." Sebelum berangkat, Malin berjanji, "Aku janji, Bu, aku pasti pulang bawa ibu hidup senang." Dan hari itu, kapal besar itu berlayar membawa Malin ke dunia baru. Waktu berlalu, ombak datang dan pergi. Setiap sore, Mak Kundang duduk di batu karang, menatap laut yang kosong. Kadang ia bawa bekal kecil, berharap kalau Malin pulang, mereka bisa makan bareng. Tapi yang datang cuma angin laut dan sepi. Sementara itu, jauh di negeri lain, Malin benar-benar sukses. Ia jadi pedagang kaya, punya kapal megah, anak buah banyak, dan menikahi perempuan bangsawan. Tapi seiring bertambahnya harta, hatinya perlahan berubah. Ia lupa kampung, lupa laut, dan lupa janji kepada ibunya. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu hari, kapal megah Malin berlabuh di pantai air manis. Warga kampung geger. Itu Malin, anak si Mak Kundang yang dulu miskin. Mak Kundang yang sudah tua renta, langsung berlari ke pelabuhan. Napasnya tersengal, tapi hatinya penuh haru. Saat melihat anaknya turun dari kapal, ia langsung memeluk kakinya sambil menangis. "Malin, anakku, akhirnya kau pulang." Tapi bukannya bahagia, Malin malah menatapnya dingin. Di sampingnya, sang istri berdiri anggun dengan perhiasan emas, menatap Mak Kundang jijik. "Siapa perempuan tua ini?" katanya, pelan. Dan Malin menjawab dengan suara tajam, "Aku nggak kenal dia. Aku nggak punya ibu miskin seperti ini." Semua warga terdiam. Suara ombak terasa berhenti. Mak Kundang berdiri kaku. Matanya basah, tapi tak lagi menangis. Ia menatap langit. Dan dengan suara bergetar berkata, "Kalau benar kau bukan anakku, biarlah Tuhan menunjukkan kuasanya." Langit mendadak gelap. Angin menggila. Ombak naik setinggi kapal. Petir menyambar. Badai datang secepat kilat. Kapal megah Malin terhempas ke batu karang. Hancur berkeping. Orang-orang panik. Tapi tak ada yang bisa menolong. Ketika pagi datang dan badai reda, laut kembali tenang. Tapi di tepi pantai, warga melihat batu besar berbentuk manusia bersujud. Mereka percaya itu adalah Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk jadi batu karena menolak ibunya sendiri. Sampai hari ini, kalau kamu datang ke pantai air manis malam-malam, katanya ombaknya suka terdengar kayak suara orang nangis pelan, seolah menyesali sesuatu. Entah benar entah tidak. Tapi satu hal yang pasti, doa ibu bisa mengangkatmu ke langit, tapi kutukannya bisa menenggelamkanmu ke dasar laut. Kalau kamu suka kisah legenda yang bikin mikir dan merinding kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena masih banyak kisah dari tanah kita yang indah tapi kelam.